Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirfansyah Adioja Atmaja, NIM 20000184042 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Yang pertama terdapat pembajakan perangkat lunak atau software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya, sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, maka itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Ada beberapa jenis pembajakan perangkat lunak. Berikut ini adalah semua yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan berbagai jenis pembajakan. Yang pertama, menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer, membuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai, menggunakan cache generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi, menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak, mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet, dan membuatnya tersedia untuk diunduh. Pembajakan perangkat lunak atau software merupakan suatu tindakan ilegal yang menyalahi aturan dalam pasal 72 ayat 3 UU Hak Cipta disebutkan, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Topik yang selanjutnya adalah penyebaran berita hoax. Berita hoax Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari mereka bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dengan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada khalayak. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya. Berita hoax banyak tersebar di berbagai media, mulai dari broadcast message, media cetak, maupun media online. Bahkan, beberapa media online mainstream pun banyak mengangkat berita-berita hoax untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita harus pandai dalam menggali informasi kita. Kita wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut. Dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarluaskan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya. Dampak negatif yang dihasilkan oleh berita hoax adalah hoax akan menyesar emosi masyarakat, menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegrasi bangsa, memberikan provokasi dan agitasi negatif, menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk topik yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, dan alamat. Lalu data akun, yaitu username dan password. Data finansial berupa informasi kartu kredit dan rekening. Istilah resmi phishing adalah phishing yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Jenis phishing ada 4. Yang pertama adalah email phishing. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya.
Lalu spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menarget calon korban tertentu. Lalu ada walling. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Yang terakhir adalah web phishing. Web phishing adalah upaya pemanfaatan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut dengan spoofing. Cara mengatasi phishing adalah yang pertama, selalu update informasi terkait phishing, selalu cek siapa pengirim email, jangan asal klik link yang diterima, pastikan keamanan website yang diakses, gunakan browser versi terbaru, waspada ketika dimintai data pribadi, cek akun online Anda secara rutin, gunakan two-factor authentication, lakukan scan malware secara berkala. Sanksi terhadap phishing adalah 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 46 ayat 3 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Topik yang keempat adalah carding. Carding adalah istilah yang menggambarkan perdagangan dan penggunaan kartu kredit secara ilegal. Kartu kredit atau nomor kartu kredit yang dicuri kemudian digunakan untuk membeli kartu hadiah prabayar untuk menutupi jejaknya. Kegiatan carding juga mencakup pencurian dan eksploitasi data pribadi dan teknik pencucian uang. Situs carding modern telah digambarkan sebagai entitas komersial yang memberikan layanan penuh. Jenis carding yang sangat berbahaya yang pertama adalah misuse of card. Data yang berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan merupakan kejadian di mana pengguna kartu kredit tidak menyadari kartunya sudah digunakan oleh pihak lain sampai ia menerima tagihan tersebut. Yang kedua ada carding dengan jenis wiretapping yang dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kejahatan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah counterfeiting, adalah jenis kejahatan dengan modus pemalsuan kartu kredit. Biasanya mereka menggunakan kartu palsu yang dibuat sedemikian mirip dengan kartu asli. Carding jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan hingga sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki keahlian tertentu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah phishing. Biasanya para pelaku melancarkan aksinya melalui situs website atau email untuk mendapatkan data pribadi korban. Untuk caranya, mereka akan mengirim virus yang dapat mengancam sistem PC, lalu mengirim link website palsu yang terlihat seperti situs terpercaya. Untuk mengantisipasi tindakan kejahatan carding yaitu dengan cara berikut. Selalu jaga rahasia 3 digit angka tertera di belakang kartu dan tanggal kadaluarsa kartu dengan tidak memberikan informasi tersebut kepada siapapun. Jika digunakan untuk bertransaksi di tempat umum, pastikan untuk tidak menyerahkan langsung kepada pegawai atau biasanya hanya kamu yang menggeseknya atau insert dip di mesin edisi yang tersedia. Hindari melakukan transaksi online dengan wifi umum, simpan surat tagihan kartu kredit atau buang setelah kamu merobeknya hingga kertas tersebut tidak akan lagi dapat terlihat data milik kamu. Segera laporkan ke bank penerbit jika terjadi transaksi yang tidak pernah kamu lakukan. Untuk menunjang pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding dapat dilihat dari beberapa pasal UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang dimuat pada pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal. Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal. Pasal 32 tentang pengerusakan pemindahan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal.
Pasal 34 tentang pendistribusian atau penyediaan alat untuk melakukan kejahatan, dan pasal 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal. Topik yang kelima adalah identificative. Identificative atau pencurian identitas adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan identitas orang lain untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan dengan mengatasnamakan orang lain ini terjadi ketika pelaku menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, identitas, kependudukan, nomor kartu kredit, dan lainnya tanpa ada persetujuan. Data-data yang dicari oleh pelaku kejahatan identifikatif adalah informasi yang bersifat pribadi. Sebagian besar pelaku pencurian biasanya mengincar informasi dan data berikut untuk melancarkan modus kejahatannya, seperti data diri yang seperti nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir, nomor telepon atau nomor HP, alamat email, nomor identitas diri seperti KTP, SIM, NPWP, paspor, dan sebagainya. Nomor rekening bank, kartu ATM, CVV, kartu kredit, informasi mengenai polis asuransi, dan informasi lain yang digunakan sebagai pertanyaan pengaman, misalnya nama ibu kandung, expired kartu kredit, debit, dan sebagainya. Beberapa tujuan pelaku identifikatif menggunakan identitas orang lain adalah untuk hal-hal berikut. Yang pertama, membuka rekening bank atau membuat kartu baru, masuk ke rekening bank online, mengambil pinjaman, mengeklaim asuransi, dan membuat dokumen resmi atas nama korban. Berikut adalah beberapa cara mencegah terjadinya pencurian identitas. Yang pertama, rusak dokumen pribadi sebelum membuang, gunakan password yang kuat, aktifkan firewall dan antivirus, gunakan VPN, dan hindari klik link yang tidak dikenal. Tindak pidana pencurian data pribadi atau identifikatif sebagaimana Anda ketahui ada yang dapat dijerat dengan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDB, yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau pidana denda maksimal 5 miliar. Selain dijatuhi hukum pidana, pelaku juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Sedangkan jika pencurian data pribadi dilakukan oleh korporasi, maka pidana dalam pasal 67 UU PDB dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi, khusus pidana denda. Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.